Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Aziz dengan akhiran NIM 012 dari kelas D3C. Di sini saya akan mendemokan project website saya dengan Laravel 10. Untuk fitur yang pertama ada login. Di sini terdapat email dan password. Apabila kita masukkan email dan passwordnya adalah kosong, maka akan menampilkan pesan kesalahan seperti ini. Nah, jika passwordnya benar, maka nanti akan diarahkan langsung ke halaman dashboard seperti ini. Nah, jika kita lupa password, kita bisa dengan mengupdate passwordnya seperti ini. Sebentar, klik lupa password, dan ini adalah halaman reset password. Kita disuruh untuk memasukkan email lagi seperti ini, kirim. Nah, nanti akan langsung diarahkan ke website Mailtrap seperti ini untuk mereset passwordnya. Klik, kita masukkan password yang baru. Kita klik update. Nah, jika benar akan menampilkan seperti ini, password has been reset. Nah, kita akan masukkan email dan password yang baru. Langsung masuk ke halaman dashboard. Nah, di halaman dashboard terdapat sidebar seperti ini. Lalu ada card, donatur, campaign, dan donation. Nah, untuk fitur yang pertama yang saya bahas adalah kategori. Di dalam kategori terdapat tombol tambah untuk pencarian dan aksi edit hapus, dan nama kategori, gambar juga. Nah, kalau kita akan menambah kategorinya, kita klik tambah, masukkan gambar, masukkan nama kategori, bencana alam, seperti ini, klik simpan. Nah, akan berhasil seperti ini. Nah, jika kita ingin mengedit, kita bisa klik tombol edit seperti ini. Klik update, akan berhasil seperti ini. Nah, jika kita ingin menghapus, bisa klik hapus, maka data berhasil dihapus. Oke, jika kita ingin mencari karena ada satu, kita coba tambah lagi kategori balita. Kita coba cari balita misal. Nah, akan mencari data yang sama dengan yang kita cari. Oke, kita lanjut ke fitur yang kedua, ada campaign. Di dalam campaign juga sama, terdapat tombol tambah, ikon pencarian, edit hapus, dan lain sebagainya seperti ini. Jika kita klik tombol tambah, kita masukkan gambar. Judul campaignnya adalah donasi. Kita pilih kategori bencana alam atau balita bencana alam. Deskripsinya seperti ini. Target donasi misalnya kita memasukkan 5 juta. Tanggal berakhir misalnya seperti ini. Klik simpan, dan berhasil. Kalau kita klik tombol edit seperti ini, misal kita edit ini deskripsinya, warga desa Ciledug misal. Kita klik update dan akan berhasil. Misalkan kita klik tombol hapus,
Nah, berhasil juga. Lalu fitur yang ketiga ada donatur. Ini belum ada data karena ini akan diisi oleh user, siapakah yang berdonasi. Nah, nanti akan muncul di sini. Lalu ada fitur lagi donation, ini juga sama, tanggal dan tanggal akhirnya. Lalu ada profil saya. Nah, di sini ada two factor authentication. Nah, ini adalah untuk melindungi melindungi data akun kita. Bisa kita klik enable. Konfirmasi password. Klik. Nah, akan muncul QR seperti ini. Nah, kita bisa melakukan scan lewat aplikasi Google Authenticator. Nah, kita akan coba untuk memasukkannya. Kita logout dulu. Masukkan email dan passwordnya. Maaf. Nah, akan muncul halaman baru two factor challenge seperti ini. Ini adalah untuk memasukkan kode. Kodenya dihasilkan dari aplikasi Google Authenticator. Kita akan masukkan. Nah, seperti ini akan masuk ke halaman dashboard seperti tadi. Nah, kita lanjut di fitur profil saya. Di sini ada edit profile. Kita bisa mengedit, misalkan Muhammad Abdul Aziz. Di sini kita update. Nah, sudah terupdate. Dan ini untuk update password sama ya seperti tadi sudah saya jelaskan di awal. Lalu yang terakhir ada fitur slider. Nah, kita bisa upload di sini. Misalkan ini link. Kita klik upload. Dan berhasil. Nah, kita juga bisa menghapus. Nah, seperti ini. Oke, nah sekarang saya akan menjelaskan konsep dari MVC. Kita mulai dari model. Model ini ada di folder app. Lalu HTTP dan model ini. Misalkan ini model campaign. Nah, di model tuh adalah bagian yang berhubungan langsung dengan database dan semua urusan ini untuk menghapus, menyimpan, mengubah ini dilakukan lewat model ini. Kita bisa sebutnya dengan CRUD lah. Dan fungsinya ini untuk menentukan tabel yang digunakan, menentukan kolom, mengatur relasi, juga fungsi tambahan seperti menghitung total. Nah, model campaign ini adalah menyimpan data campaign ke dalam tabel campaign dan juga menjelaskan bahwa satu campaign itu mempunyai banyak donasi seperti ini, Hasman ini. Nah, lalu yang kedua adalah view. View itu ada di sini di resource, views, dan selanjutnya ini ada admin, campaign. Nah, di campaign ini terdapat create, edit, dan index. Create ini untuk tadi ya, untuk form tambah, dan ini halaman edit, dan index ini halaman yang awal ini. Nah, yang seperti ini. Lalu di kategori juga sama, dashboard.
tapi tidak semuanya ini mengandung ini create dan edit, hanya indeks saja. Nah, di view ini bagian yang bisa dilihat oleh pengguna adalah bagian tampilan UI-nya. Nah, ini biasanya terdapat kata blade.php ini. Nah, ini fungsinya itu untuk menampilkan form, data dari database, dan hasil proses. Dan ini tidak melakukan logika berat karena logikanya tuh udah dipisah-pisah. View ini menampilkan form tambah seperti ini. Mana nih? Ini form action tambahkan saat user itu mengklik simpan. Mana sih? Oh, ini ada tombol edit dan hapus juga. Nah, itu kalau kita tadi ya, kita klik simpan, misal ini. Kalau kita klik tombol simpan ini, nah itu nanti akan dikirim ke controller. Nah, sekarang saya jelaskan untuk controller. Controller itu terdapat pada apps, lalu HTTP, dan controller. Ini ada admin, ada campaign controller seperti ini. Nah, controller ini adalah pengatur lalu lintas data antara view dan model, atau secara mudahnya adalah yang sebagai jembatan antara view dan model. Dia tuh menerima request dari user, misal kirim form untuk memproses logika, memanggil model, dan mengembalikan hasilnya ke view lagi. Itu adalah untuk fungsi controller. Nah, seperti ini, ada kode. Nah, controller ini tuh menerima data dari form, tambah campaign yang tadi, lalu memanggil model campaign untuk menyimpannya ke dalam database. Nah, setelah berhasil, controller ini akan mengarahkan lagi ke halaman campaign pada view tadi. Nah, pada view ini. Jadi alurnya itu alur MVC itu view controller model langsung masuk ke database, balik lagi ke view-nya. Ya, jadi secara singkatnya tuh saat saya klik tombol simpan ini, nantinya akan halaman form ini akan mengirimkan data ke dalam controller. Nah, setelah itu controller akan memproses request itu dan memanggil model untuk menyimpannya ke dalam database. Nah, setelah berhasil, controller itu akan mengarahkan kembali ke view view ini untuk menampilkan hasilnya yang sudah jadi seperti ini. Nah, jadi alur MVC itu seperti itu. View, controller, model, database, balik lagi ke view-nya lagi. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan singkat dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau kurangnya, saya mohon maafnya sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.